Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramdhani Firdaus, mahasiswa pendidikan sosiologi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman atau materi yang telah saya dapatkan selama belajar mata kuliah resolusi konflik. Nah, tema yang akan saya bawakan kali ini adalah tawuran antar pelajar. Nah, selanjutnya, sebelum membahas lebih jauh, saya akan sedikit berbagi apa itu mata kuliah resolusi konflik atau apa itu resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan pelajaran atau pendidikan atau ilmu pengetahuan bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan. Nah, serta kita dapat mencegah suatu permasalahan itu sebelum permasalahan itu dapat terjadi. Nah, manfaat dari mata kuliah resolusi konflik ini adalah pertama, kita bisa menjadi orang yang memanajemen situasi. Kedua, kita dapat menjadi orang yang berpikiran lebih luas, lebih jauh. Ketiga, kita lebih memahami situasi dan kondisional diri kita khususnya dan umumnya untuk orang lain ketika ada suatu permasalahan atau konflik itu sendiri. Nah, bagi diri saya pribadi, setelah mempelajari mata kuliah ini sangat berperan penting. Dulu yang saya awalnya menyelesaikan konflik itu dengan cara cepat dan tidak efisien dan efektif, sekarang saya lebih berpikir lagi gitu, bagaimana konflik ini dapat terlalaikan, terutama konflik dalam diri sendiri gitu ya. Terkadang kita berkonflik dengan diri kita sendiri, entah itu terkait masa depan dan sebagainya. Nah, saya menjadi orang yang lebih lebih tenang ketika menghadapi konflik. Saya menjadi orang yang tidak tergesa-gesa. Terus saya dapat melihat meninjau situasi yang saya alami, dan serta kita bisa memanajemen bagaimana mendapatkan win-win solution gitu. Itu manfaat dari mata kuliah resolusi konflik yang saya dapatkan. Bahkan sebelum konflik itu terjadi, saya bisa mencegah hal itu dulu. Sekarang, kalau dulu tidak bisa gitu, bagaimana konflik itu akan datang, saya tidak bisa tahu bahwa itu akan menjadi satu permasalahan. Tetapi setelah mempelajari mata kuliah ini, saya jadi tahu, oh ini akan mengakibatkan satu masalah yang besar. Oh ini bakal berakibat gini dan gini. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada beberapa gambar-gambar atau foto yang saya dapat dari Abang Google. Ini menunjukkan bahwasannya moralitas bangsa Indonesia itu sudah melemah serta turun. Mereka menggunakan seragam sekolah, mereka mendapatkan pendidikan, mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, akan tetapi tindakan mereka tidak mencerminkan hal itu. Maksud saya, sebagai pelajar, mereka tidak mencerminkan bahwa mereka itu sebagai pelajar. Apa yang salah? Nah, padahal mereka itu diharapkan menjadi generasi emas gitu, generasi milenial yang dapat mengembangkan, membangkitkan, menumbuhkan Indonesia, kualitas Indonesia. Nah, kenapa hal ini bisa sering terjadi? Nah, dilihat dari beberapa teori. Yang pertama ada dari social learning theory. Nah, social learning theory ini teori yang mengungkapkan bahwasannya perilaku individu ini hasil mencontoh. Nah, menurut Albert Bandura, tawuran antar pelajar ini dapat disebabkan mencontoh dari perilaku yang sejenis karena adanya interaksi timbal balik. Perilaku yang sejenis adalah lingkungan yang menontonkan perkelahian, entah itu dari dalam keluarga adanya perkelahian, antara ayah dan ibu sering bertengkar, atau dari tetangga yang sering bertengkar juga. Nah, itu menimbulkan perilaku atau contoh yang tidak baik bagi anak atau dari pelajar itu sendiri. Nah, yang kedua ada social identity theory,
Menurut Tajbel, dalam Cahya 2013-3, social identity theory ini adalah untuk meningkatkan harga diri. Nah, dalam khusus tawuran antar pelajar ini, mereka melakukan tawuran hanya untuk meningkatkan harga diri kelompok atau dirinya sendiri gitu, agar dikenal orang banyak. Kayak geng-gengan, geng motor, atau geng antar pelajar itu sendiri. Contoh, ada geng motor A, B, C gitu. Ketika geng motor A, B, C, salah satu dari A, B, C itu ingin ternama dan diakui oleh orang lain, maka mereka akan melakukan konflik gitu, masalah. Terus yang ketiga ada reputation enhancement theory. Menurut Emler dan Reiser, dalam Bunjamin Maftuh tahun 2005 halaman 84, yaitu meningkatkan reputasi untuk dihargai dan diakui oleh teman kelompoknya. Hal ini sangat disayangkan gitu, mereka melakukan konflik hanya untuk diakui oleh teman kelompoknya. Ya ini balik lagi gitu terhadap lingkungan. Nah, terus yang keempat ada irrationality theory. Nah, ini dipengaruhi oleh kerumunan atau lingkungan sehingga individu bersifat irasional. Selanjutnya ada workable solution. Yang pertama ada solution pertama dalam education. Satu ada pendidikan karakter, bahwasannya pelajar diperlukannya pendidikan karakter agar mereka lebih memahami diri mereka sendiri serta orang lain. Yang kedua ada pendidikan lingkungan hidup agar mereka lebih peka dan menghargai lingkungan. Bagaimana dampak-dampak yang akan dihasilkan ketika mereka melakukan konflik terhadap lingkungan. Yang ketiga ada pendidikan resolusi konflik agar mereka dapat mencegah sebelum konflik itu terjadi. Yang keempat ada pendidikan agama. Resolusi yang kedua yaitu dalam pandangan umum. Pertama, melakukan kegiatan positif, menjauhi lingkungan yang negatif. Ketiga, berhenti memperlihatkan tayangan perkelahian. Nah, solusi ketiga dari keluarga. Yang pertama, keluarga harus melakukan pengawasan terhadap anaknya sendiri. Yang kedua, memberikan contoh yang baik, entah itu dalam hal kegiatan mereka tidak sering berkelahi, atau mereka keluarga sendiri itu bisa dikatakan sebagai keluarga yang harmonis. Yang ketiga ada memberikan hukuman tanpa aspek fisik. Ketika hukuman aspek fisik itu akan melukai mental dari anak itu sendiri sehingga mereka akan cenderung stres dan bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang sejenis. Yang keempat, keluarga harmonis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya kekurangan itu dalam diri saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.